Haleluya. Shalom. Semua sehat? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya luar biasa. Baik saudaraku yang kasih. Berita gembira yang saya dengar nanti dalam tempo 1 bulan atau 2 bulan lagi. Pemerintah akan mengumumkan bahwa pandemi ini akan berakhir. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tadi pagi saya kontak sama teman saya Anton di Amerika. Saya tanya, Ton, kamu waktu ke Amerika apa swab? Enggak ada saya ini katanya, enggak pakai. Jadi keluar masuk luar negeri sudah enggak pakai. Ya. Lalu kemarin saya dari Bali karena ada tugas. Ya. Dari Bali sama istri saya enggak pakai ehak. Ya, kalau ehak itu saya kebingungan, ya apa ya enggak pakai ehak-ehakan. Jadi wah iki kok sing lencer mesti Michelle mana ya. Iki tukang lencer ya. Tapi gak tahu golek oleh saudara. Susah saudara. Saya sampai begini, Tuhan ingatkan Tuhan, ingatkan Tuhan. Ya ini intermezzo saudaraku, karena inisialis tangkap anak dewek saudaraku. Saudaraku yang kekasih, tetapi juga berita-berita yang tidak menyenangkan kita dengar. Kemarin saya lihat di mana ya di Jakarta ada cewek ya masih umur berapa lah, karena masalah-masalah nggak pelik dia terjun dari jembatan ke apa namanya Central Park ya, meninggal. Belum lagi perceraian yang banyak ya, belum lagi ekonomi ya. Tetapi yang mau saya sampaikan demikian saudaraku, saudara dan saya tidak boleh terlalu ke sana ya. Karena saudara ini sangat berbeda. Katakan saya berbeda. Saya ciptaan baru. Nah, sangat penting sekali kita memiliki iman, ya, bukan hanya sekedar kita bergereja, enggak. Ya. Gereja semua sama. Ya. Kita enggak boleh mengatakan bergereja sekalipun kita di gereja, tapi kita harus mempunyai dampak dalam iman kita. Apa gunanya saudaraku setiap saya 1 minggu sekali sampai 3-4 kali khotbah. Ya nanti ini 1 minggu ini saya nanti minggu depan ini saya ke Jogja. Ya. Apa gunanya kalau tidak berdampak dalam kehidupan kita? Betul betul? Iya Pak ya? Nah. Sebab itu hari ini saya mau belajar dengan saudara. Ya. Iman yang menghasilkan dampak. Ya. Sekali lagi, iman yang menghasilkan dampak. Memang ada 2 dampak dalam kehidupan orang yang beriman. 1, ya, dampak atau buah rohani, dan 1 lagi buah jasmani. Buah rohani yaitu karakter kita berubah. Kalau dulu kita suka misu, kita suka ngomong yang masalah-masalah yang tidak benar. Tapi begitu kita bertobat, maka kita memiliki dampak. Kita senang memuji Tuhan, kita tidak ngomong yang kotor-kotor lagi gitu. So. Itu punya dampak. Lalu dampak yang kelihatan, saudara, apa yang dampak kelihatan? Ya mungkin dulunya itu kita ini maaf kata, dulu selalu mengeluh, minta sumbangan kiri kanan. Ya kalau sementara enggak apa-apa saudaraku ya. Karena kadang-kadang kita juga harus memberikan yang yang kita punya. Tetapi jangan menjadi pola hidup atau buah. Sehingga kita selalu meminta-minta, selalu kurang. Nah, ini dampak yang tidak benar. Seharusnya kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang percaya, kita punya dampak, yaitu memberi. Ya, bukan hanya memberi soal uang, ya, tetapi juga memberi pujian, menjadi dorongan. Nah, untuk belajar, saya mau tanya, kalau saudara belajar masak, saudara belajar sama koki yang pinter atau tukang bangunan? Nah, ya pastilah, ya toh. Untuk belajar bangunan ya kita harus belajar orang yang ahli bangunan. Betul. Nah,
supaya iman kita memiliki dampak, kita harus belajar kepada siapa, saudaraku? Ya, ket isu ngomong Yesus, saiki Yesus eru rek nek Yesus rek. Ya toh. Selain Yesus wis belajar bisa apa? Bapak orang beriman. Siapa namanya? Lah iya wong bolak-balik maca Alkitab ae angel. Ya. Kenapa dikatakan bapak orang beriman? Karena dari bapak, dari Abraham itulah kita ini bisa memiliki iman kepada Kristus. Nanti kita akan baca. Imannya dahsyat sekali. Loh, tapi aku gak punya iman, Pak. Itu omongan kosong, saudara. Itu tidak ada gunanya. Karena saudara hadir di sini semua, mengaku Yesus Tuhan, saudara sudah punya iman. Yang suka katakan amin. Yang percaya katakan yes. Karena kan Alkitab berkata, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada roh Allah di dalamnya. Jadi saudara jangan ngomong, waduh imanku gak duwe. Mangano aku gak iso. Gak bisa. Nanti kita sama belajar. Nah, kita akan belajar kepada Bapak orang beriman. Ya. Maka saudara, kalau saudara nanti mentaati seperti apa yang Alkitab katakan. Setiap pujian tadi mengatakannya apa? Pujian tadi. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Terus. Semua dapat kau lakukan. Apa yang tak dapat? Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Terus? Itu sangat mungkin bagiku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sudah percaya Allah dapat melakukan segala perkara? Tidak padang bulu. Saudara kalau nurut ini bukan angel saudaraku, Isa. Katakan saya pasti bisa. Abraham manusia, saya pun manusia. Abraham bukan malaikat, Daud bukan malaikat. Amin. Saya bukan malaikat, saya manusia. Abraham bisa, Daud bisa, saya pasti bisa. Ngomong, saya pasti bisa. Nanti lihat hidup saudara. Luar biasa. Ayo kita baca dulu, saya akan baca cepat. Yaitu Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saudara baca ayat 19 ya, saya baca ayat 18. Nanti ayat 25 kita baca bersamaan. Demikian bunyi firman Allah yang hidup. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Terus. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sama-sama 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Berikan tepuk tangan. Yang siap memiliki iman seperti Abraham, katakan yes. Katakan amin. Katakan saya bisa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Kalau saudara memiliki iman seperti Abraham, ya, gak ada yang mustahil.
Gak ada yang mustahil. Ya. Dikatakan Alkitab saya demikian, perhatikan saya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu enggak ketok, belum terjadi. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Saya ulangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Aduh, aku kepingin urip enak, gak koyo gini terus, bosen aku. Nah, belum terjadi. Ya, dasarnya apa? Iman. Nah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi iman tidak bisa bergantung dewean. Iman itu harus ada cantolannya. Katakan, iman harus ada cantolannya. Supaya saudara nanti, gitu ya. Ya. Cantolannya apa Pak Gembala? Kedudukan yang tinggi, pangkat sekolah teologi yang tinggi, kekayaan yang berlimpah, atau warisan. No. Ya. Iman saudara ada cantolannya seperti yang dikatakan tadi. Coba saya bacakan, saudara dengarkan baik-baik. Akan terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Ya, enggak tahu saudara masalah penyakit, masalah takut, masalah apa, masa depan saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Tuhan berfirman kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Waktu dia dipanggil dari Mesopotamia, Abraham, ayo metu, kono gak karuan kabeh. Ikut aku. Abraham taat. Dia keluar dari keluarganya. Tidak tahu cara berpikirnya atau sistemnya atau apapun yang dulunya dimiliki Abraham. Dia keluar, dia ikut Tuhan, nggak ngerti no mana dia pergi. Baca nanti. Tapi Abraham percaya. Umur 75. Ya. Saudaraku yang kekasih, cantolannya kita ini sangat kuat sekali karena sudah teruji. Kalau kekayaan bisa habis. Pangkat bisa menghancurkan, ya toh, semuanya di dunia ini pasti habis. Kalau cantolannya itu Allah dan firman-Nya sudah teruji. Katakan firman Allah sudah teruji. Katakan sekali lagi, firman Allah sudah teruji. Kalau saudara baca sejarahnya Alkitab, saudaraku ya, dibakar dia apa-apa, tetap ada terjemahan paling banyak itu Alkitab. Tahun saya waktu bertobat itu saya baca terjemahan Alkitab itu 2112 bahasa. Bayang no, mana ada buku yang diterjemahkan sekian? Tidak ada, sampai bahasa Madura itu saudara. Serius. Ya toh? Maka itu cantolan saudara, jangan saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Waduh, aku gak sok popo ya, gak sekolah ya. Waduh, gak duwe modal, aduh aku yang goblok. Saudara, itu bukan cantolan itu namanya, itu ngersulo. Ngerti ngersulo? Sambatan. Aduh, pura-pura doa. Ya. Cantolan kita firman Tuhan. Kuat. Dan ada hasilnya. Karena Abraham sudah ngalami. Dan saya pun ngalami. Dan dari sini semua ada yang ngalami. Nah itu tadi. Bu Tabri. Bu Rini. Saksi sama saya. Duh Pak, saya ini dapat berkat luar biasa. Saya ini ibadah dok sini loh Pak. Ya, dari kecil sampai gede loh ya. Dari kecil sampai gede jadi Bu. Ya apa Bu. Ya, saya itu loh sama teman saya itu loh Bu. Bukan teman kayak Mumis dia sekolah sebagai guru. Saksi saya itu gini-gini itu kemurahan Tuhan. Beli rumah, punya punya ini. Semua itu kemurahan Tuhan. Loh nyantol. Katakan nyantol. Ojo nyantol nih bojo. Loh bojo bisa berubah loh saudaraku. Iya Pak ya?
Iya tepuk tangan yang panjang. Oh saya ngomong betul disakiti rupanya. Ya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya haleluya. Iya iya loh. Ya lihat. Nah kalau kita punya iman. Ya lalu bukti daripada iman itu yang tidak kelihatan itu. Kita punya iman dengan kita sungguh-sungguh. Ya ini supaya cepat saudaraku ya. Ibrani 11 ayat 6 bagian akhir. Nah dikatakan demikian. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari. Sungguh-sungguh itu apa sih? Wis pokoknya aku melok Tuhan Yesus. Pokoknya aku mau kenal Tuhan Yesus. Tak bocor Alkitab. Berkat oleh datang. Tapi aku harus dekat sama Tuhan. Wah itu golek Tuhan. Saya dulu waktu ngalami yang itu saudaraku, waduh, tanya istri saya, penyelaman rohani 20 hari di GPPS, itu ternyata lulusan GPPS semua saudaraku, Bu Wati itu saudaraku. 20 hari, pagi sampai sore. Iya tak belani, gak kerja. Toko itu wis tak mbotak, kongon jogokno. Adik nyonya saudara, kenapa? Saya mau tahu ya apa sih? Ya apa ditunggoni ya aku entuk duit, barang elek kabeh kajeng bangkrut saudaraku. Timbangane aku entuk duit, gak entuk apa-apa. Ya wis aku babano wis bukan enggak tanggung jawab loh saudara, saya bayar utang semua saudaraku ya. Akhirnya ya saya tahu, haleluya. Kalau saya enggak sungguh-sungguh, saya enggak berani ngomong sama saudara. Iya berarti saya ngomong kosong asbun. Betul. Ya, saya ngalami. Ya, saya cari sungguh-sungguh siang, malam, pagi, sore sekolah Alkitab kan anak saya 4. Saya sekolah teologi tidak bisa. Anak saya belum lahir, yang satu ini saudara. Aku sungkan sama Yosua. Terus gini saudara. Aku diakoni anak rek cari saudara. Dan memang waktu itu anak saya masih 4. Yosua masih jadi Oyo gitu saudaraku ya. Belum jadi ya. Begitu saya bertobat, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya beli rumah di Sinar Galaksi ya, gede itu 450 meter, sudah masuk tanah Kanaan. Maka itu tak nama no Yosua. Yosua itu yang mimpin masuk tanah Kanaan gitu loh saudara. Dadi ono critane kabeh. Iya saudara ya. Nah saudaraku, anak 4 jadi saya tidak ada kesempatan untuk sekolah teologi ya. Nah sekarang Yosua kesempatan, tak suruh sekolah. Ini ujian, wis lulus durung. Kemarin ujian, wis Ibrani, ya kaisa Ibrani gak ngurangi keselamatan. Lo sih gak sekolah laksana aku saudara. Saya kan ya sudah sekolah teologi ya. Jadi iman saudara bukan keadaan. Iman saudara nyantol sama Tuhan, gandol. Oh, dulu itu apa? Nyanyian ini. Gandol Gusti, nyender. Aku lagi geblak airing. Nyender itu saudaraku ya. Karena itu cantolan senderan yang paling kuat. Siapa namanya? Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Abraham tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Sekalipun tidak ada harapan, tapi Abraham berharap juga dan percaya. Saudara tidak ada harapan untuk membeli rumah, gajiku cuma 4 juta, 3 juta, 2 juta. Ya, tapi saudara harus memiliki harapan. Aku harus punya rumah meskipun tidak terjadi. Meskipun tidak kelihatan harus jadi. Meskipun tidak kelihatan. Kan sudah saya saksikan saudara. Sama istri saya isu-isu. Ini cepat-cepatan ya kok. Melayu-melayu isu-isu. Delok rumah nonggone bambu runcing. Mah, aku besok mesti tuku masing koyo ngono mah. Istri saya percaya mau enggak ngerti. Tapi saya mengatakan saya harus beli rumah yang kayak gitu mah. Saudara, saya masuk rumah Sinar Galaksi itu. Bentuk muka, tampang mukanya iso persis ambek sing tak omongno. Loh luar biasa enggak Tuhan itu saudaraku. Iya toh. Maka itu loh ayolah. Ojo pas ditinggal bojone terus elu ngene ya.
Ya salah saudara. Ya sing mari ya mari. Lho kok guyu temenan lho iki aku ngomong. Iya. Bu Wati begitu saya kenal tuh ndak kurus, saiki tambah mekar ya. Berkatnya tambah banyak itu. Loh saya serius, ini loh. Kalau enggak saya enggak mau baca Alkitab, saya enggak mau khotbah. Buat apa? Capek-capek loh saudaraku. Kemarin tuh saya bukan geblak lah. Cuma capek karena dari Bali nyopir dewek, ya di sana nyopir dewek. Aduh kesel rasanya. Doa, menara doa aja saya tak paksakan sudah. Pokoknya selama saya masih bisa. Ya tapi puji Tuhan lah. Tadi pagi bangun udah seger buger. Ya. Jadi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang ini sungguh-sungguh lah ya seneng sih saudara. Kalau saudara sudah punya pacar loh ya. Ya. Terus pacarmu itu sungguh-sungguh cinta. Ngomong mbak saudara gini, aduh aku cinta loh mbak kon. Ya. Temenan, terus saudara tanya, temenan tak temenan? Piro persen cintamu? Ya 99,5% lah. Ya, ceritanya apa? Tak waplok-waplok kon. Sing setengah nondi Betul? Lah podo. Ambil Tuhan harus sungguh-sungguh. Sudahlah, bukan saya yang jamin, firman jamin. Saudara pasti digenapi. Yang kedua saudaraku. Ya. Yang kedua. Iman Abraham. Ya, atau imannya bertumbuh akan pengenalan Tuhannya. Yuk kita baca ayat 20. Tetapi terhadap Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau saya karena gembala, sekalipun saudara seharusnya boleh. Sekalipun saudara jemaat, saudara kalau baca Alkitab, kalau saudara bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris, supaya pengetahuan saudara luas, sehingga saudara dapat gambaran iman saudara lebih komplit. Nah, saya baca di FAYH, firman Allah yang hidup. Ya, ayo kita baca Roma 4 ayat 20. Sama, tapi jabarannya lain ya. Saya bacakan ya. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Imannya bertumbuh. Tadi LAI mengatakan diperkuat. Nah kita kan bayang diperkuat itu apa gitu loh. Nah di sini jelaskan imannya tumbuh semakin teguh. Dan ia memuji Allah atas berkatnya itu bahkan sebelum berkat itu diterima. Loh perhatikan, sebelum berkat itu diterima, Allah berjanji memberikan Abraham anak seorang laki-laki. 75 tahun sampai umur hampir 100 tahun, 25 tahun belum terjadi, belum ketok janjinya, belas gak ketok peteng dedet. Enggak supaya saudara jelas. Ya. Imannya bertumbuh, semakin kuat. Ya, semakin teguh dan memuji Allah atas berkatnya itu. Bahkan sebelum berkat itu diterima, bertumbuh, katakan bertumbuh. Saudara bertobat lahir baru, enggak peduli kedudukan saudara. Siapa saudara berpendidikan atau tidak, atau seperti saya dulu cuma SMP kelas 2. Begitu bertobat, iman itu harus bertumbuh. Nah, caranya gimana Pak? Beribadah sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan. Saksi atau menceritakan kabar sukacita ini. Dengarkan puji-pujian. Dengarkan kesaksian. Saudara boleh lihat YouTube. Itu sarana untuk memberikan vitamin rohani dalam hidup saudara. Tapi dasarnya ini harus sama dengan Alkitab. Apa dasarnya? Imannya nyantol kepada Allah.
lalu dipupuk, imannya menjadi teguh, imannya tambah suwe tambah kuat. Ya, sehingga saudara dalam situasi yang apapun, banyak orang kok iso sih, kok seneng sih, kok gini sih, gak berarti COVID sih gini loh. Saya takut, tapi saya tidak mau mendasarkan ketakutan. Iman saya kepada Allah, hidup apa mati jarine sehingga urip, tapi yo ndak ngawur, gitu loh saudaraku. Saya terus berdoa, akhirnya ya kena ndak apa-apa. Anggap aja itu ya agak biasa lah. Ya Tuhan menguji, Bapak no biasa itu. Jangan terlalu dipersoalkan. Kadang-kadang ini kita ini gini saudaraku, memperumit pikiran kita dewek. Sehingga enggak dipikiri. Engko nek ngene apa ya? Engko nek ngono ya apa ya? Terus ngene ora dolak soro ya aku ya. Nek gini. Kenapa sih? Itu tadi. Loh, itu loh. Balik dong, Sen. Balik dong, Sen. Ya. Jalan. Imannya tumbuh semakin teguh dan memuji Allah. Bukan memuji Allah soal saudara-saudara sini disuruh sang leader. Ayo muji Tuhan, ayo terus sembah. Itu hanya training. Itu hanya sekolah. Tapi bendinone loh saudaraku. Every day. Setiap saat memuji Tuhan. Ngomong jujur ya. Saya sampai sekarang kalau telepon siapa saja orang itu sakit orang. Saya tidak pernah ngomong sing bertentangan dengan firman. Wis cok khawatir. Barang Cing ini dioperasi dengkulnya. Dua-dua. Takut setengah mati. Saya ngomong, gak usah takut. Teknologi kedokteran sekarang canggih. Ya, istri saya di Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, sekarang gak perlu. Surabaya ono. Dan berapa hari pulang? Dua-dua. Teknologi canggih sudah. Dulu operasi sesar. Ya, cuma boleh 3 kali dok beranak. Ya, betul ya. 3 kali. Betul, 3 kali 2 anak ya, 3. Sekarang saudara sampai 10 gak apa-apa. Loh serius. Teknologi semakin canggih. Kadang-kadang kita takut. Nggak ono dasari gitu loh saudaraku. Ya. Nah tapi Alkitab ini jelas tuh. Nggak ada dasar, nggak ada bukti. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Dan imannya bertumbuh. Bertumbuh apa? Memuliakan loh. Saya hilang sen. Bahkan memuji Allah atas. Ini sih. Memuji Allah atas berkatnya. Jadi memuji Allah itu atas berkat saudara. Apa berkatnya? Bersyukur. Keselamatan, disertai Tuhan, saudara masih bisa makan enak, ya toh, mesti dapat menikmati istri dan suami saudara, sehingga duwe, ya suaminya Tuhan Yesus, ya toh. Pokok hal-hal yang positif itu saudaraku diomongno. Saudara saya tanya istri saya ya, sampai sekarang ini, dari pagi, tadi pagi pun begitu bangun pagi, disi-disian sih. Good morning. Terus istri saya nyaut, I love you gitu. Terus saya juga, I love you tuh. Gitu. Iya, kok gak percaya sih arek-arek. Aduh, tanyalah istri saya. Ya percaya Bu ya percaya. Mosok katanya bojo pendeta, seneni Tuhan Yesus kok ya toh. Di mall, tak gandeng. Sekalipun sebelum jatuh dulu, itu cucu saya itu pernah ngomong, waduh oma mbak opa gandengan terus. Jadi, enggak apa-apa. Bukan terus dituku apa-apa, tuku. Enggak, istri saya itu orangnya sederhana. Bajunya aja dilihat, penampilannya biasa. Ya, saya senang sekali. Pokoknya gini, sing penting nikmati, amin. Ya, kayak gak bisa nikmati kayak apa? Ya, hidup untuk dinikmati, bukan untuk disakiti, betul? Sing menyakiti diri kita sendiri. Ya, delok kono, nu Hermes. Lah aku kok cuma
kulit bajul. Iya. Nggak beli Hermes ya nggak apa-apa. Iya, saya dulu kepengen sekali beli istri saya LV, Louis Vuitton. Nah, saya punya kan nggak apa-apa. Sekali timpul lah saya menghargai atau memberi hadiah istri saya. Waktu lu ngono-ngone Roma, tak beli no LV, Louis Vuitton. 25 juta gak salah. Iya, 27. Waduh, di foto gini saudara. Louis Vuitton. Tok, Louis Vuitton. Wah, di-share no anak-anak. Set, waduh seneng. Mangan. Kecopetan. Sabis hilang kabeh. Serius. Jadi hilang. Dorong digawe. Waduh, hati-hati ya nek pergi Eropa ya. Eropa maling tok. Lu serius? Iya, serius. Aku aduh nolongso. Aduh bojoku tak sayang-sayang tak tukokno sepisan lah kok ilang. Kan janda hati saudaraku ya. Tak tanyai malam-malam yang duh sorry yang apa maneh engko nek ono tak tukokno maneh lah nek ade duit ya toh. Terus ngomong, "Gak usah lah yang loh larang loh 25 juta itu sing apik limited edition." Tak tukokno maneh engko. Gak usah lah kaya apa, masih larang, masih limited edition gak apa-apa. Sing penting kon gak ilang. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke. Aduh, haleluya. Loh, aku udah ada bojo kaya ngene, aduh. Wis seneng wis gak tak tukokno apa-apa blas saiki. Seneng enak tanah seneng. Tapi serius saudaraku. Sampai sekarang saya dengan istri saya itu gitu. Yang good morning, thank you, I love you, tolong. Tanya, ngomong tolong. Iya tolong. Tolong yang. Kayak iki yang, tolong yang. Aku ini. Anak-anak saya didik. Kate ndak awas kon. Ya. Sedih nih kaleh. Harus istri itu dihargai bukan untuk pembantu rumah tangga. Betul? Wedok-wedok kompak. Oh, mau. Siapa yel ya? Oh, Feradi. Bertobat. Bertobat. Kalau udah bertobat itu kaki orang sakitnya kayak kamu ya. Gak bisa. Ya. Saya selalu dan memang mungkin sudah saya itu jadi orang laki itu mesti harus melindungi wanita. Ya, kalau saya jalan di jalan raya gitu, nyonya saya pasti di sebelah kiri, saya sebelah kanan di jalan rayanya. Kalau nyabrang sebelah sana kendaraan satu jurusan gitu, saya sebelah kanan. Ya, harus itu, harus. Wong lanang arep ya ngawur itu ya ndak boleh. Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang besar. Amin. Bertumbuh. Nah, itu akan menjadi gaya hidup, gaya pikir kita. Ya, maka ada apa-apa, perkara yang besar menjadi bukan ada perkara loh, saya ada perkara. Perkara besar bisa menjadi perkara yang kecil, perkara kecil bisa hilang. Dan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya cerita sama saudara, aduh, menurut logika saya enggak mungkin. Ini kan, ya sudah tak omong bolak-balik. Kok bisa punya tempat cabang lagi? Dari mana itu? Nah, tadi berkatnya dikatakan, ayo balik sen. Sudah. Dan ia memuji Allah atas berkatnya itu. Bahkan sebelum berkat itu diterima. Oh, tadi ngono ta Tuhan? Iya wis nonggone mimbar bolak-balik tau. Tuhan saya pengen tempat sendiri. Nonggone sana sampai sini. Tuhan saya pengen tempat sendiri. Loh Tuhan kasih 1.000 lebih. Ini kurang 3 kali pembayaran selesai. Iya. Kok diomongno ndak? Tak omongno terus. Lah Pak ono sing takon mbak aku. Pak engko bangunnya apa?
Ya urusannya Tuhan. Lah aku sapa? Ojo meneh mikir pembangunan, meneh aku mati karo. Ojo mikir sing ruwet-ruwet saudaraku. Disyukuri aja, terus ojo mikir, ya apa caranya? Yang dapat kamu pikir ya pikir, ojo dipikir, pikirannya ojo diruweti karo-karuan. Ya. Sing penting omongno berkati Tuhan, terima kasih Tuhan. Bangun itu terima kasih Tuhan. Ndak kelihatan diomongno, aku kan nyuruhi. Herman ya tak omongin, ayo gak apa-apa dimakan orang. Aduh aku gitu tuwuk dipangan orang. Serius loh. Uang saya itu kalau dihitung-hitung saudaraku, tangannya orang. Banyak saudaraku. M lebih. Tapi gak tahu tak sambati, tak omongno terus. Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya dahsyat. Sinonggone Papua sekarang dulu Merok, dulu apa itu? Sebelum Papua apa jenenge? Merok. Irian Jaya. Di sana ada, Timur Dili ada uang saya. Tapi saya kayak apa tak pikiri. Mikiri sing ono apa? Oh iya toh? Iya Pak betul. Iya. Coba saya mikiri terus. Lihat istri saya begitu manis. Tak pikiri terus. Waduh, lah kok tambah ireng ngono saudara. Loh. Pikirannya loh, gone ruwet to kan. Wah, kono. Padahal tak delok nek ndak pikiri delok waduh, hitam manis jantung hati. Wis tahu tak ceritani. Wis mari pokoknya bertumbuh mengatakan berkat. Mengatakan berkat. Pernah tak kasih kesaksian toh? Rumah saya dulu kan putaran Manjunan terus ke Dondong, kampung ya. Saya kalau pagi itu lari pagi sama istri saya di Bambu Runcing, ada rumah. Tuhan aku njaluk omah sih kok ngene besok. Mah, aku besok omah kayak ini mah. Enggak tahu istri saya percaya atau enggak, saya enggak tahu. Pokoknya aku ngomong. Ternyata Tuhan kasih. Tekon di duit. Wis urusan Tuhan. Yang penting saya bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Apa yang dipercayakan Tuhan tak kerjano, wis lainnya urusan Tuhan. Betul. Mana curut-curut ah, sing mari-mari buang. Lihat ke depan. Yesus, amin. Yang terakhir, quote dulu. Ini tak cari tidak ada saudaraku, ketemu tapi di copy paste ke laptop enggak bisa. Jadi ditulis sama Yosua tadi. Dari Adnan Kasogi, Robert Kiyosaki. Ini seorang penulis yang mengalami berkat luar biasa. Bapaknya dua, satu bapak angkat itu pengusaha, ya dia kerja di bapak angkatnya ini. Yang satunya papanya ini dokter, papa asli dokter, tapi nggak iso enak, ya uripe gak enak gitu loh saudaraku ya. Tapi yang ini gak sekolah tapi enak uripe. Nah, maka itu dia nulis Rich Dad Poor Dad. Nah, saudara boleh baca, dahsyat itu. Ya. Apabila kamu mau mengubah hidupmu, dengar no, mulailah dengan mengubah perkataan ya, yang ada dalam harapanmu. Saudara berharap apa? Urip enak, bahagia. Ngomong, sing enak-enak, sing bahagia, jangan ngomong sing susah-susah. Gak peduli posisi saudara di mana. Ya. Terus bukan dengan perkataan ketakutan dan kegagalan. Jadi diomong terus. Ini ada, pasti sehat. Ada dua kesaksian. Nanti sore Ibu Bintoro, ya, dia setia ikut doa malam, ya di sini menyembah Tuhan. Karena pola doa malam sekarang berubah, ya, tidak seperti dulu. Polanya sekarang menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi, merasakan hadirat Tuhan, dan sesuatu terjadi, saudaraku. Dia itu sakit, tiroid, dan harus dioperasi. Ya, waduh bingung dia, nggak mau dioperasi, tak kasih 3 bulan kasih obat. Kalau kamu nggak berubah, baru nanti ada tindakan operasi. 3 bulan nggak berubah, terus dia nggak mau dioperasi lagi, ya sudah dia kasih obat lagi. Tapi harus loh ini, kalau nggak sampai dioperasi membahayakan, ya toh. Akhirnya 3 bulan lagi kasih obat, 3 bulan lagi. Tadi malam itu saksi sama saya. Dia ke dokter lagi, 6 bulan toh, dia ke dokter lagi. Dia bilang gini,
Oh sebelum itu dia ngomong loh, dok kalau dioperasi kayak apa? Apa saya makan obat enggak? Enggak bisa, harus makan obat terus seumur hidup. Lah kalau enggak dioperasi, ya makan obat terus seumur hidup. Nah repot toh saudaraku. Dioperasi minum obat seumur hidup, enggak dioperasi juga harus minum obat seumur hidup. Lalu dia bilang gini, wis dok aku tak berdiam diri aja, maksudnya itu berdiam diri untuk datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia ikut doa. Lah tadi malam saksi saudaraku. Kemarin pergi dokter yang sama, dokternya lihat. Dokternya bingung, ngomong gini loh. Kau ini kan tak operasi apa ya? Ada tulisannya mau dioperasi gitu mungkin ya. Kau ini tak operasi apa ya? Sing mau tak operasi itu apa? Loh dok, kan yang satu ini enggak bisa naik, enggak bisa normal. Dokter mau operasi ini, tiroid. Oh iya yo, tapi kok gak ono wisan. Ya. Ya. Nah, satu lagi saksi tadi, Pak Hendra. Ya Pak Hendra Melewis itu, gak apa-apa gak ono wonge dia. Dia anu takon saksi. Saya merasa dia setia, dia bantu kita banyak. Saya percetakan apa dia dulu, lalu ya karena kondisi ekonomi beliau TKP, Omat itu dan sebagainya, bayari pegawai enggak ada. Dia kebingungan, besok bayari pegawai enggak ada. Bingung deh. Ya apalagi? Ya tapi dia setia melok doa malam, melok doa malam, melok doa malam. Besoknya dia itu ambil apa ya, sekretaris ya, bagian admin tuh. Iya tuh. Pak Hendra, bayaran arek-arek. Lu bayaran arek-arek apa? Kan ono duwike. Kan ono duit. Loh, Pak. Iki ono saldoe Bapak. Gak ono. Aku iki lho. Rekeningku iku wis gak tak pake. Kosong ket biyen iku gak tak pake. Jadi ngene. Ono Pak saldone piro lah cetyo-cetyo gak ngerti aku. Ono iki lho Pak, ono saldone Pak 100 juta. Tapi terus terang ya, ini bukan terus saudara nanti ini ATM dalam nama Yesus. Loh, ono pendeta ngajari kayak ngono. Aku gak seneng saudaraku. Gak seneng. Maksud saya begini, saya enggak tahu ya, karena dia kan pengusaha. Ya dia dari Congkwok, dia itu ada barang-barang. Saya enggak ngerti, familinya juga pernah nolong dari Congkwok. Tapi dia enggak minta pertolongan dari Congkwok. Mungkin yang dari Congkwok atau dari orang yang anu itu bayar, saya enggak ngerti. Kan bisa terjadi kan kalau pengusaha kan. Bukan terus ono uang jatuh dari langit, enggak lah ya. Ojo-ojo ngawur itu saudaraku ya. Itu terjadi. Ya, jadi omongno perkataan-perkataan sing positif lah saudara. Ojo ngersulo, ojo aduh pokoknya nyebut Tuhan aja. Ya, terakhir ini ya. Yang ketiga. Wah, habis kelewat. Enggak apa-apa. Ini cuman bicara. Yang ketiga, Abraham dibenarkan atau diselamatkan karena kasih karunia. Akhirnya kan Abraham punya anak. Ya enggak mungkin. Yang diharapkan ya, dan yang tak kelihatan tadi, akhirnya anak nama Ishak. Yuk, apa itu dan bagaimana? Ya, 22 dan 23. 23. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, ditulis tidak ditulis untuk Abraham saja. Dengan kata lain, ada 3, sudah ya. 24, belum. Tetapi ditulis untuk juga untuk kita. Jadi kebenaran ini ya bukan untuk Abraham saja, tetapi untuk kita. Nah saudaraku, ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan orang Israel yang sudah pindah ke jadi orang Kristen, jangan ikuti hukum Taurat. Abraham itu sebelum hukum Taurat. Abraham dulu ya dipanggil ya, lalu punya anak Ishak, lalu punya anak Yakub. Ya, Yakub punya anak 12. Yakub inilah yang dinamakan Israel, punya anak 12 yaitu suku bangsa Israel yang sampai sekarang.
itu kira-kira Musa lahir kurang lebih berapa? 1400 ya. 485 tahun sebelum sesudah Abraham. Baru Musa lahir. Kalau ditambah umur Musa 40 dapat hukum Taurat, ya berarti kurang lebih 500. Belum ada. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen masih pakai cara-cara ini ndak boleh, itu ndak boleh. Karena hukum Taurat itu aturan. Seorang pemimpin datang sama Tuhan Yesus. Nanti dibaca ya, cepat aja. Dibaca Matius 19 ayat ke berapa tadi itu? Ayat ke-16. Seorang pemimpin datang, pemimpin agama. Ya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat masuk dalam kerajaan surga? Waduh, Tuhan Yesus ngomong gini, kamu harus melakukan ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini 6. Baru disebut 6. Sang pemimpin ini berkata, itu semua sudah aku lakukan. Nah ini keturunan sombong. Gitu loh. 10 firman Allah disebut 6 barusan diomong 6 sudah ngomong. Tapi Tuhan memang tahu dalam hatinya. Aku sudah lakukan semua, apa yang kurang? Tuhan, kalau engkau mau sempurna, jualah seluruh barangmu. Dan ikutlah aku. Karena Tuhan tahu orang ini cinta harta, saudara. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Nah, aturan ini itu mengikat kita. Tapi kalau kasih karunia enggak. Ayo supaya cepat dibaca aja. Galatia 2 ayat 16. Jangan lagi ya saudara. Waduh aku calling ini. Jangan. Saudara sudah hidup dalam kasih karunia. 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu aturan, larangan, itu harus kamu lakukan. Kamu lakukan itu, kamu selamat. Tapi kasih karunia beda. Kasih karunia, engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Percaya saja, katakan percaya saja. Bukan saya tidak mengajarkan ya, percaya saja lalu saudara berbuat dosa. Saya tidak mengajarkan, karena Alkitab saya tidak mengajarkan gitu. Ya. Yang terakhir, supaya cepat, Efesus 2 ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Ke-10, suyu 8 sen. Ya, karena kita ini buatan Allah. Saudara ciptaan baru. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tidak mendukung kalau ada orang yang ngajarkan kayak gitu. Ya. Kita harus melakukan sesuai firman Tuhan. Saudara ciptaan baru. Lakukan yang saudara kita, yang baik untuk Tuhan. Kalau saudara ikut orang, lakukan yang baik. Ya, jangan saudara, aduh, wis gak ono wonge ya wis. Nah, saudara, hal yang demikian jangan. Wis tekoni bolos, waduh. Ya, saya harapkan saudara menjadi orang Kristen untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan banyak buat Tuhan.